Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mentoring online kali ini, saya Sania akan membahas mengenai UAS tahun 2019, tepatnya untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk kasus 1, diketahui PT SKI Komplit diminta menjual 2.000 pasang dengan harga Rp100.000 per pasang. Kapasitas penuh 25.000 pasang, taksiran penjualan 24.000 pasang dengan harga Rp143.750 per pasangnya. Untuk biaya yang dikeluarkan meliputi biaya bahan baku Rp37.500 per pasang, biaya tenaga kerja langsung Rp31.100 per pasang, BOP variabel 40%, dan BOP tetap 60% senilai Rp34.450 per pasang. Untuk kasus 1 ini diminta untuk membuat analisa diferensial perusahaan SKI Komplit, dapat menolak atau menerima pesanan. Penyelesaiannya ada 2 alternatif yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Alternatif yang pertama yaitu dengan menurunkan taksiran penjualan dari 24.000 pasang menjadi 23.000 pasang, sehingga pesanan khusus sebanyak 2.000 pasang dapat dihasilkan tanpa melebihi kapasitas penuh. Nah, tadi kan kapasitas penuhnya itu adalah 25.000 pasang. Nah, karena pesanan khususnya itu sebanyak 2.000 pasang, sehingga alternatif yang pertama ini kita turunkan taksiran penjualan dari 24.000 pasang menjadi 23.000 pasang agar kapasitasnya tidak melebihi kapasitas penuh, yaitu tidak melebihi 25.000 pasang. Untuk analisa diferensialnya, penjualan 24.000 dikali harga tadi itu 143.750, yaitu 3.450.000.000. Lalu jika pesanan khusus diterima, yang tadi itu yang 24.000 kali 143.750 itu adalah jika pesanan khusus ditolak. Nah, lalu selanjutnya jika pesanan khusus diterima, 23.000 kali 143.750 yang menghasilkan 3.306.250.000. Jika pesanan khusus diterima, otomatis 2.000 pesanan tadi akan dikeluarkan atau akan dijual dengan harga 100.000. 2.000 kali 100.000 yaitu 200 juta. Sehingga total penjualan jika pesanan khusus itu ditolak, total penjualannya itu adalah 3.450.000.000. Lalu jika pesanan khusus diterima, total penjualannya adalah sebesar 3.506.250.000. Nah, terdapat selisih di sini. Terdapat selisih 56.250.000 yang merupakan pendapatan diferensial. Ini masih dilihat dari sisi penjualannya. Lalu selanjutnya biaya yang dikeluarkan. Biaya variabel yaitu 24.000 kali 37.500. Jika pesanan khusus ditolak, yaitu biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 900 juta. Jika pesanan khusus diterima, biaya variabel yang dikeluarkan yang pertama yaitu 23.000 dikali 37.500 sebesar 862.500.000, dan pesanan khusus yang tadi sebesar 2.000 unit dikalikan dengan biaya variabel 37.500 menghasilkan 75 juta rupiah. Untuk BTKL, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan jika pesanan khusus ditolak 24.000 kali 31.100 yaitu 746.400.000 rupiah. Lalu jika pesanan khusus tersebut diterima, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan yaitu sebesar 23.000
dikali 31.100, 71.300.000 rupiah ditambah dengan 2.000 kali 31.100, yaitu 62.200.000, maaf. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan apabila perusahaan menolak pesanan khusus. BOP yang dikeluarkannya yaitu 24.000 kali 40% dikali 34.450, yaitu sebesar 330.720.000. Untuk BOP jika pesanan khusus diterima yaitu sebesar 23.000 dikali 40% dikali 34.450, senilai 316.940.000. Lalu ditambah juga dengan 2.000 dikali 40% dikali 34.450 menghasilkan 27.560.000 rupiah. Sehingga total biaya variabel jika pesanan khusus ditolak yaitu sebesar 1.977.120.000 dan total biaya variabel jika pesanan khusus diterima yaitu sebesar 2.059.500.000. Nah, terdapat biaya diferensial yaitu merupakan selisih dari biaya yang dikeluarkan jika menerima pesanan khusus dan jika pesanan khusus tersebut ditolak. Biaya diferensial yang selisihnya itu sebesar 82.380.000. Ini itu hasil dari pengurangan atau selisih dari biaya variabel total yang dikeluarkan jika pesanan khusus diterima dan dikurangi dengan total biaya variabel yang dikeluarkan jika pesanan khusus ditolak, menghasilkan 82.380.000 tersebut. Lalu diselisihkan total penjualan dengan total biaya variabel 3.450.000.000 ini dikurangi dengan total biaya variabel 1.977.120.000 menghasilkan 1.472.880.000. Ini itu merupakan pendapatan. Lalu ini juga sama untuk bagian kolom menerima pesanan khusus. Total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel menghasilkan ini 1.446.750.000. Nah, dalam pendapatan ini juga menghasilkan perbedaan atau selisih di antara jika menerima pesanan khusus dan jika menolak pesanan khusus tersebut. Nah, terdapat selisih 26.130.000. Ini merupakan rugi diferensial. Mengapa disebut demikian? Karena jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut, menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan jika perusahaan menerima pesanan khusus. Sehingga lebih baik untuk menolak pesanan khusus tersebut gitu, karena terdapat rugi sebesar 26.130.000. Ini untuk keterangannya. Yang tadi ini itu hasil dari pengurangan antara penjualan dengan total biaya variabel. Untuk kesimpulan dari analisis alternatif pertama yaitu dari perhitungan analisa diferensial dengan alternatif pertama, dengan melakukan penurunan terhadap penjualan tetap menjadi 23.000 pasang harus ditolak karena menyebabkan kerugian untuk perusahaan sebesar 26.130.000 dibandingkan dengan apabila perusahaan menolak
pesanan khusus tersebut. Selanjutnya, untuk alternatif kedua, yaitu dengan memperluas kapasitas produksi secara temporer dari tingkat kapasitas penuh yang sudah ada sekarang sebanyak 25.000 pasang menjadi 26.000 pasang. Jadi ditambah kapasitasnya itu ditambah 1.000 pasang. Untuk alternatif kedua ini, penyelesaiannya sama ya, penjualan 24.000 dikali 143.750 apabila pesanan ditolak, yaitu, mohon maaf, untuk penjualan apabila menolak pesanan khusus 24.000 kali 143.750 menghasilkan 3.450.000.000. Lalu apabila menerima pesanan khusus 24.000 kali 143.750 yang ini ditambahkan lagi dengan 2.000 yang pesanan khusus tadi, 2.000 unit dikalikan dengan Rp100.000 menghasilkan 200 juta. Nah, jika menolak pesanan khusus, total penjualan itu 3.450.000.000, sedangkan apabila perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, total penjualan yaitu senilai 3.650.000.000. Nah, terdapat analisa diferensial di sini, yaitu selisih antara apabila perusahaan menolak pesanan khusus dan apabila perusahaan menerima pesanan khusus. Di sini itu lebih besar nilai apabila perusahaan menerima pesanan khusus, yaitu 3.650.000.000. Selisihnya itu adalah 200 juta dibandingkan dengan apabila perusahaan menolak pesanan khusus, sehingga ini itu dapat disebut pendapatan diferensial. Lalu, untuk biaya variabel apabila perusahaan menolak pesanan khusus 24.000 kali 37.500 yaitu 900 juta, dan apabila perusahaan menerima pesanan khusus 24.000 dikali 37.500 900 juta ditambahkan lagi dengan 2.000 unit pesanan khusus tadi dikalikan 37.575 juta. Untuk BTKL juga sama, BOP variabel juga sama ditambahkan lagi dengan yang 2.000 tadi. Dan untuk yang BOP tetap, mengapa ditambahkan BOP tetap? Karena kapasitas produksi ini ditambah gitu, kapasitas penuhnya ditambah senilai 1.000 unit, yang tadinya 25.000 pasang menjadi 26.000 pasang, sehingga BOP tetapnya ditambahkan 1.000 unit. Sehingga dimasukkan BOP tetapnya 1.000 unit dikali 60% dikali 34.450 menghasilkan 20.670.000. Nah, ada total biaya yang dikeluarkan jika perusahaan menolak pesanan khusus. Biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.679.520.000, dan apabila perusahaan menerima pesanan khusus, total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.864.950.000. Terdapat analisa diferensial yaitu sebanyak 185.430.000. Nah, perbedaan atau selisih biaya yang dikeluarkan ini dibandingkan lagi dengan pendapatan diferensial yang sebelumnya 200 juta ini, lalu dikurangi dan menghasilkan kenaikan laba karena lebih besar pendapatan diferensialnya dibandingkan dengan biayanya. Sehingga terdapat kenaikan laba sebesar 14.570.000. Untuk keterangannya, ini yang laba tadi, kenaikan laba tadi itu merupakan hasil pengurangan dari pendapatan diferensial, yaitu 200 juta dikurangi dengan
biaya tadi selisih biaya tadi 185.430.000 dan menghasilkan 14.570.000. Untuk kesimpulan dari kasus pertama ini, dari perhitungan analisa diferensial alternatif kedua, yaitu dengan meningkatkan penjualan menjadi 26.000 unit, maka bisa dilihat bahwa jumlah manfaat yang diterima lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga perusahaan bisa menerima pesanan khusus tersebut karena akan menaikkan laba sebesar Rp14.570.000. Lanjut ke kasus 2, diketahui biaya tetap untuk sebuah toko lampu atau FC, fixed cost, yaitu sebesar Rp200.000. Untuk biaya variabelnya, variabel cost itu sebesar Rp5.000 per unit, dan untuk harga jual Rp10.000 per unitnya. Kasus 2 ini diminta hitung BEP dalam rupiah dan dalam unit, dan buat grafiknya. Untuk penyelesaian dari kasus 2 ini, yang pertama yaitu kita mencari dulu BEP dalam unitnya. Untuk rumus dari BEP dalam unit itu, fixed cost atau total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost atau harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Fixed cost ini senilai 200.000 dibagi dengan harga jual 10.000 dan dikurangi variable cost 5.000. Sama dengan 200.000 dibagi 5.000, yaitu menghasilkan 40 unit untuk BEP dalam unitnya. Lalu, untuk BEP dalam rupiah itu kita mencari dulu margin kontribusinya. Dari margin kontribusi ini, rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan variabel cost atau biaya variabel dibagi lagi dengan harga jual. Untuk harga jualnya 10.000 dikurangi dengan biaya variabel 5.000 dibagi dengan 10.000, yaitu menghasilkan 0,5 atau bisa juga ditulis dalam persen, 50%. Lalu kita dapat mencari BEP dalam rupiah dengan rumus fixed cost, dibagi dengan margin kontribusi, yaitu 200.000 biaya tetapnya dibagi dengan margin kontribusi yang telah kita hitung tadi 0,5 menghasilkan Rp400.000. Itu untuk BEP dalam rupiah. Dan untuk grafiknya ini. Ini BEP, kita tarik dulu garis untuk biaya tetapnya. Karena kan biaya tetap itu konstan, berapapun produk yang diproduksi, biaya tetap itu akan selalu dikeluarkan. Jadi, kita tarik garis lurus di angka 200.000 ke fixed cost ini. Lalu, setelah itu, kita tulis yang tadi, yang hasil hitungan tadi, BEP berupa rupiah dan BEP dalam unit, yaitu sebesar 400.000 dan 40 unit. Itu BEP-nya. Lalu kita tarik garis dari 0 ke titik BEP tadi. Lalu kita tarik garis lagi untuk total cost-nya, yaitu dari 200.000 tadi ke sini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kasus 3. Soalnya yaitu suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta rupiah tanpa nilai sisa dan dapat menghasilkan arus kas senilai 21 juta rupiah per tahun selama 6 tahun. Mohon maaf itu kehapus 6-nya. Dan diasumsikan RRR atau Required Rate of Return. Jadi Required Rate of Return ini adalah bunga yang disepakati. Diasumsikan RRR itu sebesar 13%. Lalu,
Diketahui investasi sebesar 130 juta tadi, arus kas per tahunnya 21 juta rupiah selama 6 tahun, RRR 13%, dan diminta hitung IRR-nya atau internal rate of return-nya. Nah, di sini terdapat tabel arus kas dengan diskon faktor 10% dan 12%. Jadi diasumsikan diskon faktornya itu 10% dan 12% untuk mencari IRR. Untuk tahun pertama sampai tahun ke-6 ini, jumlah arus kas yang dihasilkan itu diasumsikan sama, sesuai dengan di soal, yaitu sebesar 21 juta per tahunnya. Jadi ini di kolom arus kas ini 21 juta dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Untuk diskon faktor 10% ini didapatkan dari tabel present value. Nah, tabel itu menghasilkan di tahun pertama ini 0,9091, di tahun kedua 0,8264, di tahun ketiga 0,7513, di tahun keempat 0,6830, di tahun kelima 0,6209, dan di tahun ke-6 0,5645. Untuk present value-nya yang 10% ini yaitu dengan cara mengalihkan arus kas dengan diskon faktor. Diskon faktor 10%, yang 10% tadi dikalikan di setiap tahunnya 21 juta dikali 0,9091 menghasilkan 19 juta 91.100. Kemudian di tahun kedua arus kasnya 21 juta dikalikan dengan 0,8264 menghasilkan 17 juta 354.400, dan demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk total present value ke-1. Nah, PV1 ini yaitu dengan menggunakan diskon faktor 10%. Nah, total PV1 ini adalah penjumlahan antara PV ini. Totalnya ditotalkan menjadi 91.459.200. Untuk investasi tadi senilai 130 juta. Sehingga untuk net present value pertama menghasilkan 38.540.800 dengan nilai minus. Karena net present value itu hasil pengurangan antara total PV ini yang dihasilkan dari penjumlahan PV ini dikurangi dengan investasi menghasilkan negatif 38.540.800. Lalu untuk yang 12% itu sama. Jadi untuk yang 12% juga dimasukkan nilai-nilai diskon faktor 12% dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hingga tahun ke-6 itu berapa. Dikalikan dengan 21 juta arus kas tadi, karena arus kas di soal itu sama, 21 juta dikalikan semuanya, sehingga menghasilkan di tabel terakhir ini. Di tabel kanan, pojok kanan ini. Menggunakan diskon faktor 12%, menghasilkan 18.750.900, lalu 16.741.200 dan sebagainya, lalu ditotalkan menjadi total PF2 yaitu 86.339.400 dikurangkan dengan investasi sebesar 130 juta sehingga menghasilkan NPV2 negatif 43.660.600 rupiah. Dimasukkan ke dalam rumus IRR yaitu diskon faktor pertama I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurangi NPV2, selisih NPV ini dalam kurung,
dikali selisih dari diskon faktor, yaitu diskon faktor kedua dikurangi dengan diskon faktor pertama. Dimasukkan 10% ditambah yang tadi NPV 1 minus 38.540.800 dibagi dengan selisih NPV tadi, NPV 1 minus 38.540.800 dikurangi minus, jadi ini menghasilkan positif gitu, karena ini minus, lalu hasil NPV 2 yang tadi itu negatif, sehingga minus kali minus itu menghasilkan positif, jadi di sininya positif, jadi ditambahkan gitu. Lalu dikalikan dengan, mohon maaf ini kurang minus 12% dikurangi 10%. Ini itu selisih. Lalu sama dengan 10% ditambah hasil dari kurung ini, yaitu minus 7,5278 dikali 2%. Selisih dari 12% dikurangi 10%. Sama dengan 10% ditambah minus 15,05% sama dengan minus 5,05%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan, sehingga harus ditolak karena IRR kurang dari 13%, kurang dari RRR yang telah ditentukan dalam soal, dan bernilai negatif sehingga akan menimbulkan kerugian apabila investasi dilaksanakan. Sekian pembahasan mengenai soal UAS tahun 2019 tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam penulisan di slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.